Silakan, Ko Elvan. Oke, puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk Pastor Dedi buat kesempatannya. Ini kali yang kedua dan luar biasa untuk kepercayaannya. Thank you banget, dan juga thank you untuk teman-teman di BIC Korea dan juga beberapa teman dari Singapura yang join malam hari ini. Dan memang ini di kelas pria kita akan khusus membahas tentang pria, ya. Saya mau share screen. Jadi sebagai pria, saudara, kita ini harus menemukan kekuatan kita ini dalam Tuhan untuk menjadi pria yang lebih baik. Amin, saudara. Sebab Tuhan itu menciptakan pria dengan sebuah tujuan dan desain untuk kita itu menjadi pemimpin. Memimpin istri, memimpin anak, memimpin keluarga, jadi imam dalam rumah tangga. Sebelumnya mari kita doa dulu ya. Bapa, kami mengucap syukur sekali lagi untuk kasih dan kebaikan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami mau membuka hati kami untuk Engkau, Roh Kudus, melawat kehidupan kami, khususnya yang ada di kelas pria, kami para pria. Kami rindu untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi, mencintai Engkau lebih sungguh lagi, dan supaya Engkau bisa menggenapkan seluruh rencana-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami buka hati kami untuk Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudara, ada tujuan Tuhan yang luar biasa bagi para pria. Suatu kali firman Tuhan itu datang kepada Nabi Yehezkiel, saudara. Nah, Yehezkiel ini berisi, kitab Yehezkiel ini berisi peringatan terhadap Yerusalem dan umat Israel karena ketidaksetiaan, karena pemberontakan, dan karena penyembahan berhala yang mereka lakukan. Dan bilang begini, saudara, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang pria yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Apa maksudnya, saudara? Tuhan mencari pria. Nah, apakah tidak ada laki-laki di sana? Ada laki-laki. Tapi Tuhan tidak menemukan pria yang dewasa, pria yang saleh, pria yang takut Tuhan. Untuk dia bisa berdiri bagi negeri itu. Sehingga Tuhan tidak memusnahkan bangsa itu. Nah, kita hidup di akhir zaman, saudara. Nah, ini ada sebuah quotes bagus ya. Jadi menjadi laki-laki itu adalah masalah kelahiran, saudara. Tapi menjadi pria sejati, pria dewasa, itu adalah masalah pilihan. Jadi kita lahir ya, berjenis kelamin laki-laki. Tidak otomatis kita ini menjadi pria sejati, pria yang dewasa. Nah, saudara, kita hidup di akhir zaman dan firman Tuhan memperingati kehidupan kita semua, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Tuhan mau di akhir zaman ini, saudara, pria-pria itu bangkit. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, hidup dalam kesalehan. Supaya apa? Untuk menggenapi purpose Tuhan yang khusus, desain Tuhan yang khusus bagi para pria. Ada pria-pria saleh yang dicatat di dalam Alkitab. Dan salah satunya itu adalah Cornelius. Saudara. Malam hari ini kita mau sama-sama belajar dari kehidupan Cornelius, bagaimana supaya kita para pria bisa menjadi pria yang saleh, pria yang terus grow in godliness. Kita baca ayatnya di Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 2. Boleh Alex bantu baca? Gak ada itunya ya, PowerPoint-nya ya. Bentar, aku buka Alkitab dulu. Oh, sorry. Ini PowerPoint-nya kok hilang.
Itu, Sorry. Lex? Ya. Kita lihat. Kisah 10 ayat 1-2. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Itali. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dan saudara, bagaimana supaya kita ini belajar ya untuk hidup saleh. Dan yang pertama kita bisa belajar dari kehidupan Cornelius. Dibilang dia ini orang yang saleh, saudara. Dan dia itu takut akan Allah. Ya, sudah perhatikan, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Saudara tahu Cornelius ini adalah seorang perwira, dia punya pekerjaan, punya kedudukan. Mungkin sama seperti sebagian dari antara kita. Dia punya pekerjaan, dia punya kedudukan di tempat di mana kita kerja. Dan Cornelius ini adalah orang Romawi, orang kafir menurut pemandangan orang Yahudi. Tapi dia percaya kepada Tuhan, dia beriman kepada Tuhan, dan dia memutuskan hidupnya. Untuk apa? Untuk hidup takut akan Tuhan. Jadi Cornelius itu nggak cuma bekerja mengejar karir. Karirnya di militer, dia perwira, saudara, bukan yang paling rendah. Tapi dia itu membawahi tentara-tentara yang lain. Dan dia mengejar hidup yang takut akan Tuhan. Kita belajar malam hari ini, apa sih hidup yang takut akan Tuhan? Hidup takut akan Tuhan itu berarti kita ini memiliki kesadaran akan Tuhan. Mari sama-sama katakan sadar. Nah, sadar, ya, kesadaran akan Tuhan. Ada istilah zaman sekarang itu kan banyak ya, saudara, sadar kamera. Orang kalau sadar kamera mau difoto itu dia langsung sadar, saudara, dia langsung miring, ya, angle-nya harus benar, harus ini dari kiri. Ya, soalnya kalau dari angle yang lain itu nanti kelihatan agak gemuk. Nah, macam-macam, saudara. Ada orang namanya sadar hukum, taat pada hukum, nggak sembarangan, nyetir mobil hati-hati, parkir mobil nggak sembarangan. Ada orang sadar diri, kalau aku makan malam, aduh ngemil-ngemil itu gampang gemuk aku. Jadi dia sadar diri makan makanan yang sehat. Itu contoh orang yang sadar. Sadar diri bagus, sadar hukum bagus, sadar kamera juga bagus. Tapi berapa banyak orang yang sadar akan Tuhan? Nah, takut akan Tuhan itu berarti memiliki kesadaran akan Tuhan. Yang pertama itu sadar akan kehadiran Tuhan. Kita tahu Tuhan itu maha hadir. Matanya itu menjelajah seluruh bumi. Jadi meski kita sendiri di kamar, di rumah nggak ada orang. Kalau kita sadar akan kehadiran Tuhan, kita tentunya tidak akan melakukan perbuatan yang keji di mata Tuhan. Kita akan nggak nonton tayangan yang tidak layak ditonton, kita nggak akan baca bacaan yang tidak seharusnya kita baca. Karena apa? Karena kita menyadari kehadiran Tuhan. Dan itu adalah takut akan Tuhan. Yang kedua, sadar akan kebenaran Tuhan. Jika kita akan merencanakan sesuatu, ya, memutuskan sesuatu, melakukan sesuatu, kita langsung ingat, apakah yang aku lakukan ini seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Aku bertindak gini, ini benar nggak ya? Aku ngomong kayak gini benar nggak ya? Aku putusin hal seperti ini benar nggak ya? Sesuai dengan kebenaran Tuhan nggak ya? Itu adalah takut akan Tuhan. Sadar akan Tuhan dan sadar akan kebenarannya. Yang berikutnya, sadar akan kekudusan Tuhan. Firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tanpa kekudusan, orang tidak bisa melihat Tuhan. Orang nggak bisa lihat janji Tuhan, orang nggak bisa lihat pertolongan Tuhan. Mungkin karena nggak hidup dalam kekudusan. Cara hidup dalam dosa itu membuat orang berbeban berat. Tapi hidup dalam kekudusan, hidupnya itu ringan, saudara. Tidak ada tuduhan. Hidup yang indah, bersih, enak, saudara. Hidup yang damai, hidup dalam kekudusan. Dan saat kita menjalani hidup ini, saudara, dan kita punya kesadaran, ya, bahwa aku punya Allah yang kudus. Nah, itu akan membuat kita hidup takut akan Tuhan. Ada berkat yang luar biasa, saudara. Mazmur 128 ayat 1 sampai 4. Ini pria yang takut akan Tuhan. Dibilang begini, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut
akan Tuhan. Ada berkat yang begitu luar biasa, saudara. Menikmati segala yang sudah Tuhan anugerahkan. Ada orang uangnya banyak nggak bisa menikmati. Saudara, istrimu ya kalau saudara menikah, ini mungkin banyak para single. Tapi Tuhan janji bagi laki-laki yang hidup takut akan Tuhan, istrimu itu seperti pohon anggur subur dalam rumahmu. Wah, kalau saya kesaksian bagaimana istri saya, kemudian anak, bagaimana anak saya, itu mungkin nanti saya cerita ya. Nanti takut tidak selesai, saudara. Nah, saudara, pria yang hidup takut akan Tuhan, ini akan membawa pada kehidupan, saudara, yang dewasa. Dan ini ada 4 hal yang Tuhan cari dalam kehidupan kita sebagai pria. Dan 4 hal ini juga yang diinginkan wanita dalam kehidupan pria. Yaitu kedewasaan, decisiveness, konsistensi, dan strength. Dan saudara, orang yang takut akan Tuhan, itu dia akan terus mengalami yang namanya dewasa rohani. Dewasa dalam karakter. Kita tahu bahwa kedewasaan itu tidak ditentukan oleh usia, tapi penerimaan akan tanggung jawab. Ada ayat bilang itu 1 Korintus 13 ayat 11 saya bacakan. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Anak-anak nggak ngerti namanya tanggung jawab, tapi waktu makin dewasa, ngerti dan dia melakukan tanggung jawab. Ya, saudara, orang itu kalau mau tua itu, jadi tua itu gampang ya saudara. Tinggal makan kacang ya, terus nonton Netflix gitu. Itu otomatis lama-lama jadi tua. Tapi untuk jadi pria dewasa, itu ada usahanya. Terima tanggung jawab dan melakukan tanggung jawab. Karena itu saudara, sebagai pria, belajar untuk ambil tanggung jawab. Learn to be responsible. Sebab apa? Nanti jadi suami, memimpin dalam rumah tangga, akan banyak tanggung jawabnya. Karena itu perlu belajar dari sekarang untuk hidup bertanggung jawab. Supaya nanti saudara, bisa bertanggung jawab pada saat masuk dalam pernikahan. Ada komitmen-komitmennya. Saudara belajar bertanggung jawab dalam pelayanan itu bagus. Saudara terlibat dalam pelayanan, jadi pengerja. Waktu jadi pengerja kita ini ada kewajiban yang harus kita lakukan. Dan kita bersyukur kita ini diajar untuk punya tanggung jawab. Dan itu adalah latihan-latihan yang baik. Karena hidup ini saudara nantinya akan terus ya diperhadapkan dengan namanya tanggung jawab, apalagi dalam sebuah hubungan rumah tangga. Yang kedua, saudara, pria itu harus mengambil keputusan ya. Karena itu belajar untuk mengambil keputusan dengan cepat dan dengan percaya diri. Pria itu suka struggle ngambil keputusan. Kalau ditanyain pacarnya, kamu mau makan apa? Aduh nggak tahu. Kamu mau makan apa? Nggak tahu juga. Nah, saudara, yang lucu itu kalau pria, saudara, pria itu ditanyain ya, lucunya itu wanita itu kan pengen pria itu decisive ya saudara, ambil keputusan dengan cepat, dengan berani, confidence. Nah, tapi dia itu ya mengatakan pada dirinya sendiri bahwa aku ini punya hak untuk indecisive, untuk aku jadi ragu-ragu, untuk aku bimbang. Karena itu yang terjadi kalau cowok ngajak pacarnya makan, saudara, kamu mau makan apa? Cowoknya bilang, aduh nggak tahu, terserah kamu lah, kamu yang pilih. Cowoknya terus mikir-mikir, dia milih, terus pergi ya saudara. Begitu sampai tempat makannya, saudara, ceweknya bilang, aku nggak mau makan di sini. Loh, cowoknya bilang tadi kamu bilang suruh aku yang milih. Nah itu hebatnya cewek, saudara. Meskipun dia tidak tahu apa yang mereka mau, tapi dia tahu apa yang mereka tidak mau. Karena itu belajar, saudara, mengenali pasangan Anda. Kalau saudara nanti punya pacar ya, dari apa yang dia tidak tahu, sehingga kita ini bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Nah, pria yang decisive itu bisa memberi rasa aman kepada pasangannya. Karena itu mulailah pada saat single ini untuk apa? Learn to make space in your life. Belajar untuk memberi ruang dalam kehidupan Anda. Banyak kita dengar, aduh ngapain sih mikirin orang lain, mikirin diri sendiri aja udah pusing. Nah itu tandanya apa? Orang tidak siap dalam sebuah relationship. Tidak siap untuk membuat sebuah komitmen. Karena itu, saudara, miliki ruang untuk kehidupan kita ini bisa punya
empati terhadap orang lain. Learn to aside your ego. Belajar untuk mengesampingkan ego kita. Belajar untuk tidak memaksakan kehendak kita sendiri. Nah, ini penting, saudara. Apalagi kita ini pria-pria di sini pasti mau membina rumah tangga. Amin. Dan kalau mau hubungan itu langgeng, harus belajar untuk nggak memaksakan kehendak kita sendiri. Jadi suami harus belajar ngalah, saudara. Kita nggak bisa mempertahankan ego kita sendiri. Ya nggak bisa mau menangnya sendiri. Pendapatku yang paling benar. Pendapatmu salah semua. Tidak bisa. Kadang pria itu ngerasa dirinya yang paling pintar. Nggak selalu seperti itu, saudara. Nah, siapa tahu pendapat orang lain, pendapat pasangan kita itu lebih baik. Nah, saudara, karena itu bagaimana kita bisa menerima pendapat orang lain? Belajar, learn to set aside your ego. Belajar untuk mengesampingkan ego kita. Nah, saudara, yang berikutnya itu belajar untuk konsistensi, konsisten, saudara. Ya, punya karakter yang stabil. Ya, antara ini tindakan dengan nilai-nilai yang kita miliki ini sama. Tindakan, perkataan, dan nilai-nilai yang ada di dalam hidup kita itu sama. Jangan jadi pria yang ini. Jadi pria itu harus apa adanya, bukan ada apanya. Nah, itu ada apanya itu tidak benar ya, saudara. Nah, karena itu kita ini harus belajar konsisten. Jadi harus jadi pria ini yang cocok ya perkataannya dengan apa yang ada di hatinya. Harus jadi a man of our words. Karena itu belajarlah untuk menepati janji. Learn to keep your promise. Ya, belajar menepati janji. Nah, belajar menepati janji harus diawali untuk ini, saudara. Jangan terlalu banyak mengumbar janji. Karena banyak orang kebingungan dalam hidupnya menepati janji karena dia terlalu banyak, terlalu cepat mengumbar janji sehingga tidak bisa memenuhi janji. Karena itu belajar untuk tidak mengumbar janji. Dan waktu kita nggak banyak buat janji, belajar untuk menepati, karena udah nggak terlalu banyak, harusnya bisa untuk kita menepati setiap janji yang kita pernah ucapkan. Nah, itu menentukan integritas kita, saudara. Dan integritas kita itu adalah value yang sangat penting dalam membangun hubungan, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam profesionalisme, dalam pelayanan. Itu jadi tolok ukur orang dalam kehidupan kita. Karena itu belajarlah untuk keep your promise. Kadang orang itu jadi marah ya, kamu kok nggak percaya sama aku? Kadang marah sama pasangannya, kamu kok kayaknya nggak percaya sama aku. Nah, ini kesalahannya mungkin bukan pada orang itu. Tapi apa? Karena kita memberi kesempatan kepada orang lain untuk tidak percaya kepada kita. Dengan apa? Dengan kita tidak menepati janji yang sudah kita ucapkan. Yang keempat itu strength. 1 Korintus 16:13 berkata seperti ini, berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Pria harus memiliki keberanian, courage, punya kekuatan untuk dalam hidup ini menjalani apa yang kita yakini, kita percayai. Dan itu kita percaya dalam Tuhan. Nah, kekuatan pria dewasa itu, saudara, bukan pada kata-katanya yang kasar, yang kejam, bukan pada kekuatan fisiknya yang saudara dengar kadang orang bisa aniaya pacarnya, bisa aniaya istrinya. Itu justru pria yang lemah. Di pria yang kuat itu dinyatakan dengan apa? Gentleness dan kindness. Dengan kelemah lembutan, dengan kebaikan. Karena itu saudara, belajar untuk ini ya, supaya hatinya lembut itu belajar untuk banyak memuji. Belajar untuk memuji, belajar untuk berterima kasih. Jadikan ini sebuah habit, saudara. Jangan memuji pada saat ada maunya. Ya, kalau pacaran banyak memuji, begitu menikah udah nggak pernah memuji lagi. Jadikan ini habit, saudara. Ya, jangan karena ini udah jadi istri, atau jangan karena anak sendiri, karena keluarga sendiri, kemudian kita nggak bilang terima kasih. Justru kepada mereka, itu kita harus banyak bilang terima kasih, saudara. Nah, apalagi dalam sebuah pernikahan, ini sangat penting, saudara. Supaya apa? Supaya tidak membuka peluang untuk adanya orang ketiga masuk dalam kehidupan pernikahan. Karena setiap orang itu ada kebutuhannya, saudara. Keinginan untuk apa? Diterima dan dihargai. Karena itu penting kita mengucapkan terima kasih. Learn to say sorry and admit your mistake. Belajar untuk minta maaf dan belajar untuk mengakui kesalahan. Kalau habis ngaku, sorry ya, aku salah. Kata-kataku nyakiti kamu, perbuatanku salah.
Titik, saudara. Jangan ditambahin lagi. Jangan ditambahin, sorry ya, tapi tadi itu, waduh, saudara, nggak usah ditambahin apa-apa, tapi belajar udah bilang sorry, titik. Supaya tidak ada permasalahan baru yang timbul. Harus dengan ketulusan. Hal ini terlihat sederhana, tapi perlu belajar. Belajar dari sejak saudara masih single, itu luar biasa, harus dikembangkan terus. Nah ini saudara, empat hal yang Tuhan cari dalam kehidupan pria, yang pasti akan bertumbuh, akan cultivate dalam kehidupan kita, waktu kita ini punya rasa takut dan hormat akan Tuhan. Berikutnya, Cornelius itu punya yang namanya kemurahan hati, saudara. Dibilang ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Nah, saudara, Cornelius ini punya kemurahan hati. Dia memberi kepada umat Yahudi yang bukan sebangsanya. Dia tidak beda-bedain orang. Karena itu sebagai pria, belajar untuk berkemurahan hati, belajar untuk berbagi. Belajarlah dari sekarang untuk memperhatikan orang lain. Jangan pelit pada diri sendiri, jangan pelit untuk orang lain. Sulit mencari kawan kalau kita ini pelit. Apalagi kalau cari pasangan hidup. Harus generous. Belajar untuk mengampuni, memaafkan orang lain. Nah, otomatis kalau kita dalam hidup kita ini ada orang lain, saudara. Kita ini harus belajar mengampuni karena apa? Karena kita tidak sempurna. Dan orang yang kita izinkan masuk dalam kehidupan kita juga bukan orang yang nggak bisa buat salah. Cepat atau lambat, pasti kita menemukan kesalahan mereka. Dan mereka juga pasti menemukan kesalahan kita. Nah, karena itu belajarlah untuk apa? Memaafkan orang lain. Yang ketiga, yang terakhir. Cornelius itu tekun berdoa. Senantiasa berdoa kepada Allah. Nah, pria, saudara, ya, harus belajar berdoa. Cornelius ini berdoa kepada Tuhan bukan pada saat ada masalah, persoalan, pergumulan. Tapi dia membangun kehidupan doanya terus. Berdoa senantiasa. Saudara bisa baca di pasal ini dan saudara akan menemukan bahwa dia memang orang yang berdoa. Membangun kehidupannya dengan sungguh-sungguh. Nah, kita harus punya kehidupan seperti Cornelius. Ketekunan berdoa. Sama juga dengan Yesus, punya kehidupan doa yang luar biasa. Pagi-pagi dia bangun, dia berdoa. Di saat sibuk melayani orang-orang yang membutuhkan, dia berhenti dari semuanya. Dia menjauh ke tempat sunyi dan dia berdoa. Doa menjadi prioritas kehidupan Tuhan Yesus. Saudara, kehidupan pria yang saleh itu harus dibangun dari kehidupan doa. Bukan sesekali pada saat perlu, pada saat kepepet, pada saat butuh. Tapi doa setiap hari membangun percakapan kasih dengan Tuhan. Naikkan syukur. Supaya apa? Supaya kita jadi pria-pria yang semakin melekat dengan Tuhan. Semakin intim dengan Tuhan. Saudara, Adam diciptakan di Taman Eden. Saudara tahu Taman Eden itu taman yang penuh dengan hadirat Tuhan. Begitu intim Adam dengan Bapa. Nah, saudara, ada sebuah quote yang luar biasa. No man is greater than his prayer life. Tidak ada pria yang lebih besar dari kehidupan doanya. Kita tentu ingin berhasil. Kita ingin berhasil dalam pekerjaan, membangun relationship, dalam pernikahan, dalam pelayanan, dalam segala hal. Kita ini ingin Tuhan percayakan yang lebih lagi, lebih besar lagi. Saudara, kita ini nggak akan bisa lebih besar kalau kehidupan doa kita tidak dibangun dengan lebih sungguh-sungguh lagi, dengan lebih konsisten, dengan lebih serius. Karena apa? Kehidupan dunia ini udah banyak godaan, banyak tantangan. Pria-pria kalau nggak membangun kehidupan doa, itu jadi lemah dan dia bisa jatuh. Karena Tuhan sendiri memperingatkan para murid, berjaga-jagalah, berdoalah, supaya apa? Supaya kamu tidak jatuh. Waktu kita doa, kita terhubung dengan sumber, segala sumber. Kekuatan Tuhan itu akan mengalir. Urapan Tuhan itu akan mengalir dan itu akan memampukan kita. Bisa bangkit jadi pria-pria yang luar biasa. Yang bagian terakhir, saudara, apa hasil
waktu Cornelius ini membangun kesalehannya, saudara, hidup saleh, perkenanan Tuhan turun atas kehidupannya. Dikatakan semua doamu, sedekahmu telah naik ke hadirat Tuhan. Dan Allah mengingat engkau. Luar biasa, saudara. Dan Cornelius, kalau saudara baca ya, mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Hidupnya dipakai jadi kesaksian yang luar biasa, khususnya bagi orang-orang yang belum mengenal akan Tuhan Yesus. Saudara, malam hari ini saya berdoa, pria-pria yang ada di tempat ini, mari pria-pria bangkit, bangkit dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bangkit. Jadi pria-pria yang saleh, pria-pria yang takut Tuhan, pria-pria yang punya kemurahan hati, pria-pria yang setia berdoa. Rencana Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.